sebelah gue udah ada Kang Budi Dalton. Siap. Nah, gue penasaran lah, pengen ngobrol, pengen tahu. Awalnya memang dari acting, apa emang ada? Ya. Di Bandung itu ada beberapa base tuh ya, zaman dulu tempat untuk berkesenian. Dulu nih tahun berapa? 83. 83. Saya gabung 83 ya, tepatnya. Itu namanya Depot Kreasi Seni Bandung. Di situ mencetak juga beberapa orang-orang, khususnya musik sebetulnya. Karena ini pimpinannya almarhum Hari Rusli. Oh. Tapi rupanya karena ini rumah kesenian, di situ juga ada tokoh-tokoh teater. Didi Petet juga di situ, Mas Didi, lalu ada Reni Jayusman di situ. Banyak sekali lah, mau musisi, mau teater, apapun. Nah, tiba-tiba satu saat, pada saat bikin ya teater musikal lah, kalau zaman sekarang, ada salah satu peran yang memang tidak ada orang yang bisa memainkan itu, atau mungkin saya dianggap mampu. Sehingga mau tidak mau yang gabung di sana itu harus mampu berakting, walaupun ya belajarnya di situlah, artinya di panggung sama teman-teman teater. Jadi kalau secara akademik sebetulnya saya nggak pernah belajar acting secara sekolahan gitu ya, nggak. Cuman pergaulannya ya di situ memang di teman-teman teater. Waktu masuk dari musikal megangnya apa? Di musik saya dulu pemain drum. Karena bergabung di Hari Rusli itu spesialisasinya perkusi memang. Jadi berkembang menjadi alat pukul. Alat pukul yang dimaksud ya perkusi. Perkusi apa? Ya. Tapi dulunya saya pemain drums gitu. Main project pop saya main. Rida Sita Dewi pernah juga, zaman masih di Bandung lah ya. Sama dengan KSP saya lama. Banyak pernah bergabung di grup-grup pop lah gitu. Waduh, ini banget ya. Kayak tahun 83-an gitu skena. 83 saya itu baru lulus SD itu. Oh, baru lulus SD. Ya, kecil. Dan setahu saya di situ yang paling kecil saya di Hari Rusli. Mungkin juga ada keterikatan orang tua saya dengan Hari Rusli, memang beliau ini ketua jurusan seni musik, Kang Hari Rusli ini sekjurnya itu. Sekarang di UPI. Sekarang namanya UPI. Universitas padahal IKIP. IKIP itu dulu. Dulu kayak tahun 83-an gitu skena seninya yang dicari apa sih dari orang-orang itu ngumpul? Ya, kalau zaman itu kan kelihatannya begini ya, kalau boleh menilai, ada hal-hal eksplorasi karya yang lebih mendalam menurut saya tapi ya. Maksudnya pendalaman ini karena keterbatasan alat, keterbatasan teknologi, lalu tokoh-tokoh pun masih beberapa, tidak seperti sekarang lah, banyak ya, tokohnya banyak, lalu sekolahannya udah ada, maka kalau sekarang disebut apa ya, komunitas ya. Komunitas itu lebih penting zaman dulu dibandingkan yang sebutlah aspek legal. Karena kalau di komunitas kan kita bisa bergaul dengan orang-orang legal tadi. Legal yang dimaksud akademisi ya. Tapi tidak semua akademisi bisa bergabung di komunitas kan. Artinya tidak bisa. Kalau di komunitas kan pergaulannya lebih apa ya, lebih cair lah mungkin. Maka dari itu kalau menurut saya, kalau kita balik obrolannya ke zaman dulu, kayaknya produk-produk orang-orangnya mungkin, saya bukan ngomong kualitasnya lebih baik dan tidak, tapi ada pendalaman makna di dalam apapun yang dia lakukan saat itu karena keterbatasan fasilitas tadi. Makna tuh dalam artian kayak value hidup, ya, nilai apapun. Nah, contohnya misal bermain musik saat itu aja kita masih sangat kekurangan referensi untuk didengarkan, kecuali mendengarkan radio-radio luar negeri lagi. Karena mungkin juga Indonesia belum sebagai salah satu tujuan pemasaran mereka, sehingga sebenarnya top nih di luar nih, tapi kita belum tahu. Makanya kita dengerin radio luar negeri misalnya. Maka untuk ngulik lagu harus pada saat kita dengerin, karena alat rekam belum ada. Nggak ada. Kecuali kalau punya Walkman kecil kan, itu pun kedengerannya ya kayak begitulah gitu. Maka dari itu ada perjuangan gitu. Kalau kita mau apa ya, plagiat lagu orang lah zaman itu gitu ya. Kalau zaman sekarang kan kita download langsung sama partiturnya keluar, baca aja. Gitu. Ada beberapa perjuangan menurut saya tuh
lebih ada value-nya gitu. Komersialisasi apa gitu itu belum kepikiran dong ya? Saat itu ya, kalau saat itu sih belum. Saat itu karena saya masih belajar, artinya eksplorasi lebih penting menurut saya. Lebih penting itu menuntut ilmu lebih penting. Karena apa? Karena masih minta duit ya ke orang tua ya. Baru masuk SMP kalau saya gitu kan. Dari SD ke SMP. Jadi masih benar-benar ya belum kepikiran lah. Maka dari itu saya pernah ada satu grup band namanya Jack Daniels. Jack Daniels ini grup band tua. Tua itu yang saya maksud lama ya. Dan umurnya pun orang-orang berumur lah. Saya waktu itu masih SMP kelas 2 dan pemain drumnya itu memang lagi sakit. Saya sama Kang Hari Rusli disuruh main sama mereka tanpa latihan tuh 2 session di kafe. Saya sih seneng aja gitu ya main-main dengan lagu-lagu yang saya tidak kenal saat itu, lagu blues, rock apapun ya. Tapi waktu pulang saya dikasih uang 15.000. Itu betapa berharga buat saya sebetulnya. Itu 87 apa 88 ya? 87 dolar masih berapa tuh? Iya. Pokoknya saya ingat sekali itu dapat duit apa 15.000 rupiah. Mungkin itu juga yang salah satu merubah pikir ya. Oh, ternyata main kayak begini dapat duit nih saya bilang gitu ya. Karena masih SMP saat itu udah dapat duit besar gitu ya. Saat itu 15.000 rupiah besar. Gitu. Pengarahan ke seni emang dari pilihan sendiri apa orang tua banyak campur tangan? Ya mungkin pilihan sendiri, tapi karena ada ketertarikan, rumah saya itu juga rumah, ya orang tua saya ini juga beliau ini seniman lah ya, beliau menciptakan beberapa lagu himne, beliau juga dulu ada namanya Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia, itu pusatnya di Bandung, beliau bikin organisasi itu, lalu banyak penyanyi-penyanyi pop yang suka ikut latihan di rumah orang tua saya di sini, termasuk almarhumnya itu Nika Ardila itu yang terakhir, Dewi Yul dan lain-lain lah. Sehingga ketertarikan mulai muncul kan, karena saya lihat setiap hari, ya mau tidak mau punya bakat ataupun tidak, akhirnya terjun juga, diawali dari musik, gitu. Bergabung di Hari Rusli jadi berkembang tuh. Ada teater di situ, ada rupa, lukis, segala macam udah pernah saya itu untuk seni. Memutus berhenti main drum, kenapa Pak? Nah, main drum itu saya berhenti. Nah, 97 saya pernah berhenti dulu, terus saya main lagi di 2002 atau 2004 ya. 2002 saya main lagi. 2002 itu saya baru pulang dari sebuah perjalanan, perjalanan spiritual. Spiritual yang dimaksud gini, saya itu lulusan sekolah tinggi bahasa asing. Cita-citanya orang-orang yang belajar bahasa pasti luar negeri itu. Tapi entah kenapa saya apply visa 5 kali tuh ke Amerika ya, ditolak 5 kali tuh. Tapi teman-teman saya yang bareng kok semua lolos gitu. Ini agak aneh juga, karena saat itu agak sulit ya di Indonesia juga sedang terjadi satu. Tahun berapa ini kira-kira? 98. 98. Oh ya, lagi itu. Wah ya. Pada saat itu juga saya turun ke jalan itu. Tapi rupanya yang menariknya adalah ada satu keinginan saya untuk tetap pergi keluar. Itu tepatnya 98, kita lagi main di USU dengan Hari Rusli dan grupnya. Yang lain naik kapal laut balik ke Jakarta gitu. Saya diam aja karena saya lihat kok itu Malaysia dekat gitu. Ya. Lalu saya pergi ke Malaysia dan tidak kembali 4 tahun. Itu Burma, Thailand, semua South Asia sampai Afghanistan. Nah, 4 tahun ini perjalanan ini ditulis sama Dewi Lestari di dalam bukunya Supernova yang kedua. Supernova yang kedua itu tentang perjalanan saya. Nah, setelah saya berkeliling 2002 balik, Rida Sita Dewi itu lagi latihan di Hari Rusli itu. Bud udah di Indonesia lagi, udah cerita, Dewi bikin buku tentang saya itu. Terus udahlah main band lagi, mainlah dengan Rida Sita Dewi gitu, biar ada aktivitas lagi gitu. Ini menarik. Ya. Yang ditemukan di perjalanan itu, wah itu kan apa yang berubah total dari? Saya kan tadi bilang perjalanan spiritual. Spiritual yang dimaksud adalah saya pergi dari Medan itu. Ini saksinya ya. Saksinya itu Arman Maulana, karena Gigi itu lagi show juga di Medan. Bahkan malam itu saya tidur di kamarnya Arman dengan Bujana tuh malam itu. Saya cerita begini, saya nggak bisa keluar negeri, tapi saya mau nginjak Amerika, saya bilang.
duitnya punya, ada. Saya punya duit 3 juta tuh. Arman tuh ikut nyumbang saya tuh, entah berapa ratus ribu. Bujana, ada Thomas, ada Tika Pi Project, ada Isur dari Pi Project. Banyak lah teman-teman yang memang sedang ada acara di Medan. Jadi saksi pada saat saya pergi itu banyak sebetulnya teman-teman di Medan. Dan saya pergi dari Indonesia, nyebrang Malaysia, bayar visa 500.000, fiskal 500.000, tiket itu Dulu ada fiskal ya? Fiskal waktu itu. Ya, banyak orang kaya. Jadi saya punya duit 3 juta tuh. 3 juta saya tukar sama dolar cuma 3 lembar tuh. Nah ini 3 lembar ini yang hidup saya jadi 4 tahun gitu loh. Oke. Ya karena memang nggak punya duit. Tapi cuma punya keinginan, dan itu putusnya di perbatasan Afghanistan. Saya turun lagi karena udah terlalu capek mungkin juga ya. Pertanyaannya apa yang ditemukan di jalan? Ya pasti banyak. Pasti banyak itu pada saat kita melakukan sebuah perjalanan, kapital itu pasti perlu sebetulnya ya. Nggak mungkin cuma keberanian doang, semua juga harus beli tiket dan lain-lain. Makanya cerita ini mungkin dianggap menarik oleh Dewi sebagai penulis saat itu. Ceritanya seperti apa? Baca aja tuh bukunya, itu panjang banget. Iya. Kebetulan saya juga ya karena itu dekat ya, rumah produksi Visinema kan menggarap filosofi kopi, jadi kita sering berhubungan. Kita juga tertarik lagi ngegarap novel itu, gimana caranya kalau kita turunin jadi serial. Tapi kayak misalnya secara ya singkat aja dulu, misalnya pribadi yang seperti apa setelah perjalanan itu menjadi begini. Saya bisa melihat khususnya Indonesia, saya bisa melihat Indonesia dan budaya saya dari luar. Biasanya saya di dalam. Jadi apapun yang saya banggakan tetap saya adanya di dalam. Itu sangat apa ya, kurang objektif ngelihatnya. Tapi pada saat saya lihat di luar memang kembali ke Indonesia punya tambahan pemikiran mengenai objektivitas untuk melihat sesuatu. Karena ya kalau kita tetap di sini ya kata orang Sunda kurung batok kan ya. Batok gitu ya. Kayak filosofi mata kuda gitu kan, gitu aja terus ya. Maka dari itu ya terima kasih, walaupun dalam perjalanan sengsara ini tapi ada sesuatu yang saya dapat, bisa lebih bijak lagi, bisa lebih memahami orang, karena ternyata budaya ini sangat luas. Umur berapa itu mulai jalan? 98 kalau tadi berapa ya? 72 saya lahir. 26 sekitar itu. Ya. Saya penasaran. Tato ada berapa banyak? Tato banyak juga. Tato pertama boleh diceritain? Nah, tatonya pertama di sini. Tato pertama itu, jadi begini. Ada satu keanehan, bukan keanehan, hobi lah ya, ketertarikan saya terhadap satu hal-hal yang memang orang lain kadang-kadang tidak suka atau tidak terfikirkan. Contohnya waktu SMP kelas 3 itu, saya ingat ada festival film Indonesia FFI itu. Itu 95 itu di Gedung Sate Bandung. Saya lihat ada rombongan motor Harley Davidson kayak begini, motor-motor tua. Wah ini hebat banget, motor apa nih, baru lihat kan. Tapi itu jadi kepikiran terus, sehingga saya mendalami, oh ternyata bukan Harley aja motor tua tuh. Ada motor Inggris dan lain-lain. Dengan keuangan yang saya punya, saat itu saya beli motor Triumph. Triumph 56 tahun 56, namanya Tiger Cup 250 cc, harganya Rp180.000. Itu motor saya pertama. Tapi dengan punya motor saya mulai bergaul dengan ya bikers lah, zaman itu. Tapi yang tadinya suka sekolah, nggak sekolah dan lain-lain. Pada saat ini dianggap agak tidak normal, makanya saya sampai disekolahkan di pesantrenin lah kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya biar dilurusin ya, tiba-tiba ditato zaman itu tuh tato masih gimana gitu ya, kayak satu identitas kebanggaan bahwa nih gua nakal nih saat itu, beda dengan sekarang gitu. Jadi saat itu saya ditato dengan apa tuh, penitih tuh, pakai benang, pakai tinta, di sini ada gambar pohon sama temen lagi gitu kan dibuatkannya. Itu juga sudah bangga, padahal jelek banget gitu. Makanya kalau ditanya pertamanya kenapa, ya karena ada background tadi, mungkin lihat referensi, oh kayak begini nih bikers zaman itu. Lalu 87 saya mulai punya motor sendiri, Harley Davidson, walaupun ya
Orang tua ya tetap aja imaneh nanaon ngapain beli itu orang tua yang dari arah seni padahal ya, padahal dari arah seni karena apa ekonomi lebih penting. Kalau beli motor yang benar gua beliin, karena ini aneh-aneh kayak gini nggak dibeliin gitu. Cari aja lah duit. Zaman itu saya beli Harley 1.200.000 8 tahun 87. Sekarang mungkin 500 juta atau berapa nggak ngerti itu. Kemarin katanya akun IG dihack. Oh ya, apa itu ceritanya? jadi sebulan penuh nih saya ini lagi diajarin sama orang Instagram apa tuh Facebook. Saya juga orang yang agak kurang mengenal teknologi tapi pas diajarin gue asik nih, Candy Crush gitu kan dan lain-lain lah. Terus tiba-tiba Instagram ini memang banyak membantu saya ketemu teman lagi atau apapun lah. Lagi asik-asiknya main-main Instagram tuh tiba-tiba ya dihack ya. Kalau bahasa sekarang katanya Kang itu di apa sih, saya harus klik apa, tiba-tiba hilang aja ya. Saya ketipu lah gitu. Pada saat ini hilang, saya bilang begini, kalau kata orang si Kang Budi ini sombong. Sombong itu dia sudah ada warna birunya digituin. Sombong itu maksudnya Kang Budi mah pasti dia sudah verify dan mungkin lebih mudah ngurusnya. Tapi tetap aja sebulan. Nah, waktu saya urus, pada saat sudah di titik mau berhasil, mau balik lagi nih. Tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari seseorang nomor Amerika. Dia ingin menolong saya. Anda itu dihack katanya. Oh iya betul, saya ingin menolong Anda. Bagaimana caranya gitu nolongnya? Dia kasih tuh petunjuknya. Teman saya juga kalau nggak salah melakukan itu. Tapi saya coba saya berpikiran positif ya. Saya coba teman saya telepon dulu, gimana kata dia, udah sampai mana. Saya ngobrol ke teman saya, Kang, dijawab aja katanya. Tapi capturein ke saya, oke. 2 jam kemudian dia, gimana mau nggak gitu. 2 jam kemudian, gimana mau? Kok ini mau nolong tuh maksa nih orang. Jadi agak aneh saya juga. Kenapa dia tuh jadi maksa saya gitu ya, mau ditolong. Kalau mau nolong aja gitu. Ini nanya. Di jam 9 malam, hari yang sama, 4 hari yang lalu, tiba-tiba ada orang Turki juga sama, Budi Dalton dia bilang. Terus dia kasih capture artgram atau akun IG saya yang sudah dirubah sama dia. Ini akun kamu bukan? Iya dulu itu punya saya bilang. Tapi saya dihacker sama seseorang. Ya saya ini beli dari seseorang dia bilang. Dia beli $2.000. Saya tidak pernah ingin mau memakai akun curian. Dia bilang, kalau tahu saya ini curian, saya tidak akan membelinya. Oh terus gimana Pak? Saya bilang, saya akan mengembalikan akun ini. Oh I appreciate dan lain-lain. Saya bilang terima kasih banyak. Tapi kamu gantiin duit saya $2.000. Saya sempat mikir ini sindikat gitu. Kamu beli dari siapa? Saya bilang, pokoknya seseorang dengan nama Ramazan. Dia bilang kan, Ramazan. Sementara ini yang Amerika juga terus-terusan. Gimana mau nggak? Gimana mau? Saya tanyalah di situ. Ramazan tanda tanya. Yes sir dia jawab kan. 10 menit kemudian, how do you know my name? Dia bilang. Oh berarti ini. Jadi yang hackernya ngontak ke saya, yang ketipunya pun ke saya dua-duanya. Karena dua-duanya ini mungkin oleh Instagram sudah diperingatkan atau apapun. Dan dua-duanya tetap aja minta duit sama saya. Tiba-tiba 2 hari yang lalu si akun Instagram saya jalan lagi. Jadi sudah bisa diakses sama saya. Terus si orang itu nanya ke saya, itu IG kamu jalan lagi, kamu bayar katanya ke orang Turki gitu. Si yang Amerika curiga saya bayar ke Turki. Yang Turki juga nanya ke saya, kok itu jalan lagi, kamu beli dari si hacker itu katanya. Padahal saya nggak beli ke siapa-siapa, memang itu dari aneh banget gitu. Hanya yang jadi masalah pada saat saya di hacker dan username-nya berganti nama saya ada yang pakai banyak. Sehingga ini menyulitkan saya untuk mengganti username saya kembali ke nama saya gitu loh. Karena namanya sudah dipakai orang. Gitu. Tapi ya sekarang baru 2 hari ini udah jalan lagi. Kalau buat saya masalah IG di hacker saya nggak ada masalah. Tapi yang saya kasihan kan fans saya. Kasihan mereka nggak tahu berita tentang saya. Tadi saya pengen nanya pada lagi bahas apa teknologi, Gunung Padang, dosen antitesis. Nggak pernah khawatir, maaf ya, ini bukan maksud sopan.
dengan label nyentrik, mungkin juga orangnya gila apa gitu-gitu? Nggak pernah. Bukan nggak pernah, sering. Tapi karena mungkin sering ya jadi dianggap biasa. Akhirnya si Budi Magis gitu. Tapi mungkin juga ada beberapa hal-hal logis yang menjadi beberapa penelitian ataupun penemuan saya yang bisa jadi menambah hasanah keilmuan bagi mereka lah yang membutuhkan. Apa itu? Ya apapun. Mau di bidang budaya atau apapun, sehingga menjadi ada satu pencerahan lain dari sudut pandang lain gitu. Walaupun untuk melakukannya ada perjuangannya tadi disebut orang gila lah atau apalah karena kita mencoba untuk ada di luar itu gitu, berpikirnya gitu. Tidak semuanya tentunya ya. Beberapa hal berbeda mungkin sudut pandang atau pola pikir gitu aja. Supaya selalu mempertahankan bahwa polaritas itu ada. Ya. Bahaya kalau udah seragam semua, bahaya. Harus ada pembandingnya. Sejarah udah membuktikan itu, kaum yang homogen akhirnya mati semua, nggak ada yang selamat. Makanya gitu lah. Tadi nyebut kita awal ngobrol bilang bahwa pendalaman seni zaman itu menurut Akang lebih bermakna. Apa yang ngebuat zaman sekarang pencarian makna tuh jadi jauh lebih sulit? Ya. Makna ini bukan berarti zaman sekarang lebih rendah. Saya tidak bilang seperti itu. Hanya berbeda cara. Cara yang dulu ini kenapa dia mendalami? Karena keterbatasannya fasilitas tadi. Kayak beginilah. Sebelum ada sebut aja lah Corel Draw, semua orang drawing tuh pasti begini. Betul. Ya, dengan waktu yang panjang. Bud, tolong bikin gambar ini atau desain ini. Betul. Ya, saya minta waktu udah 5-6 hari supaya perfect. Kalau sekarang ada Corel Draw sudah tidak perlu begitu. Clip artnya sudah ribuan gitu loh. Bahkan yang saya tadi maksud pendangkalan maknanya, pada saat gambar seseorang kita klaim bahwa itu gambar kita. Siapa yang pernah tahu itu gambar kita? Benar. Ya, apapun bentuk karyanya. Apalagi katanya ada Photoshop sekarang yang sudah sangat mirip dengan lukisan atau apapun efeknya gitu kan. Tapi kayaknya lebih akan, kalau kita menghargai sebuah karya seni, saya pikir yang kita hargai adalah proses. Bukan berarti yang teknologi tadi juga tidak berproses. Tetap mereka juga berproses. Hanya beda caranya. Kenapa pendalaman maknanya? Karena tadi kita serasa menyentuh orang yang membuatnya. Gitu. Itu aja bedanya sih, analog dengan digital. Menurut saya cuman itu. Lu serasa betul. Oh, ya. Kayak saya rasa juga lihat ruangan ini gitu ya. Kayak kesannya acaknya kesamaan itu kayaknya bisa merasakan si pembuatnya gitu ya. Kenapa kulit? Kalau buat saya sebetulnya ini refresh. Jadi pengalaman saya waktu tadi cerita perjalanan merana itu sulit untuk saya rasakan lagi, hanya ada di dalam bayangan aja. Oh, saya dulu di sini kerja ini dan lain-lain. Tapi kalau benda-benda ini, contohnya itu rokok ya, Kang Budi kolektor rokok ya, ya iya saya jawab begitu. Bedanya saya bilang rokok ini saya dapatkan waktu saya touring. Kalau saya lagi riding ke Bali lah sebelum di Jawa Timur, Jawa Tengah, berhenti di warung, ada rokok, wah ini aneh, rokok beli. Jadi manapun rokok ini tunjuk, saya tahu warungnya udah kebayang gitu. Jadi sebetulnya yang ada di sini, ini catatan perjalanan saya waktu riding. Ini bukan rokok doang kok, ada sampo, ada apapun di atas sana. Yang menurut saya ada kualitas yang berbeda dengan desain-desain analog zaman itu. Beda juga sih dari bentuk gambarnya ya. Gambarnya masih ada yang freehand segala macam. Kenapa penting untuk menyimpan rasa itu? Ya, karena menurut saya ya, yang bisa membuat saya tetap semangat adalah bukan saya harus berpaling ke masa lalu, bukan. Tapi masa lalu kadang-kadang mengingatkan bahwa lu jangan bikin kayak gitu lagi kan, karena lu udah pernah goblok saat itu gitu loh. Jadi dia yang suka mengingatkan saya. Kalau saya mau melakukan sesuatu, oh gua pernah dulu kayak begini dan hasilnya gini gitu loh, kurang lebih itu. Saya menghargai masa lalunya hanya sebatas untuk mengingatkan saya, karena udah nggak ada yang ingetin saya. Jadi udah mati lagi saya, meninggal maksudnya. Ya, saya tuh ya berkutat dengan pikiran sendiri, berdialog dan segala macam. Ya kayak tadi kan mencari kesempurnaan itu bagaimana dilatih dan ditempa prosesnya panjang, dan yang paradoksnya ternyata
lucu ya bahwa ketidaksempurnaan itu juga kesempurnaan itu sendiri gitu. Ya. Apa tato juga bagian dari itu gitu? Kalau menurut saya kesempurnaan itu kan tidak ada parameternya sebetulnya. Kembali lagi yang menilai saya sempurna itu kan orang. Belum tentu sayanya sendiri merasa sudah sempurna. Karena manusia itu tidak pernah berkecukupan apapun. Yang bisa menghalangi ego tadi adalah ya diri kita sendiri. Maka dari itu kalau sebutlah tato gitu. Apakah tato bagian dari kesempurnaan? Mungkin dari sudut pandang saya saat itu ya sempurna banget saya. Kalau sekarang mengeluh tidak, menyesal tidak. Cuman kalau zaman sekarang saya lihat tato ini gitu. Bagusan tato Danila pasti gitu doang. Jadi ingin tatonya lebih bagus malah gitu kan. Tahu gitu ditatonya zaman sekarang bukan zaman dulu gini, nggak ada warnanya kayak begini. Gitu aja sebenarnya. Tato bagian dari zaman itu ya. Diawali dari tadi identitas sebetulnya awal. Ending-endingnya sih saya menghargai karya teman aja. Ada teman yang memang ingin bikin kenang-kenangan katanya karena dia artis tato, dan beberapa ini semua juga dari teman-teman, ada yang sudah meninggal orang-orangnya yang bikin tato apapun lah di saya ini. Dalam ataupun di luar negeri gitu. Jadi ya balik lagi, saya suka ingat lihat gambar ini bukan gambarnya tapi si orang yang bikinnya. Si Eta kemana gitu, WhatsApp, Kumaha, Damang dan lain-lain. Cuman itu aja lah yang bisa bikin refresh gitu ya. Tapi kayak memiliki point of view yang beda, apa gini, nggak pernah merasa sepi atau nggak ada orang, nggak takut nggak dimengerti orang, itu pernah menjadi sebuah gini. pikiran. Kalau saya nggak punya point of view yang berbeda, nggak akan ada yang nggak wawancara saya kayak gitu. Bener juga, kita nggak akan ketemu ya. Ya, artinya gini, saya coba belajar dulu pengetahuan. Apakah ini sebuah dogma atau doktrin yang membuat sebuah kotak tadi? Kalau saya melakukan ini di luar kotak kayak apa ya? Gitu. Dicoba. Tapi jangan coba-coba gitu ya. Dicoba itu artinya karena saya sudah tahu, oh ternyata nggak apa-apa nih kalau begini. Contoh kecil, saya anaknya 6, satu pun saya nggak ada yang imunisasi, itu hidup aja biasa gitu. Sementara ada sebuah doktrin gitu kan. Doktrin ini ternyata kapital ini masalahnya. Ini nih. Soalnya belum pernah terceritakan juga Prabu Siliwangi disuntik imunisasi gitu kan atau apa. Terus sakit diabetes misalnya nggak ada sebenarnya. Cerita-cerita zaman dulu ya yang meninggal dipanah atau naon kan ya. Belum pernah ada dongeng lah misalnya Dayang Sumbi atau Sangkuriang itu jantung gitu kan. Belum ya. Di naskah apapun menurut saya. Sekian ngobrol-ngobrol gua sama Kang Budi. Buat tahu lebih jauh pola pikir dan diskusi-diskusinya, boleh dicek channel YouTube-nya, namanya Ngobat. Ngobrol apa ya ini? Maaf, bahasa Sundanya ngomongkeun batur. Ngomongin orang lain. Yang positif. Yang positif. Budi Dalton Ngobat ya. Budi Dalton Ngobat. Terima kasih. Kak, makasih banyak. Saya yang makasih. Mantap ya. Jam 12.